Lagu milik Rosa yang berjudul Aku Bukan Untukmu menjadi konsep terciptanya sinetron yang berjudul Aku Bukan Untukmu. Selain dijadikan judul, lagu itu sekaligus digunakan sebagai soundtracknya. Ini bukan kali pertama lagu-lagu Rosa dipakai sebagai sumber inspirasi pembuatan sinetron. Ini adalah kali kedua saya bekerja sama dengan Cinema Art untuk sebuah judul sinetron. Waktu itu malam pertama, waktu itu sinetronnya udah jadi, kita bikinin lagu. Kali ini lagunya Oleh karenanya, peran orang tua sangat diperlukan untuk menanamkan pendidikan yang syarat nilai moral. Selaku orang tua, Hesti Putri pun ikut khawatir melihat gaya hidup remaja yang makin mengkhawatirkan. Fase-fase remaja itu kan masa-masa mereka tuh lagi cari jati diri ya, labil. Jadi siapa yang ngajak yang dianggap tren itu sama mereka itu diikutin gitu loh. Mereka kadang nggak berpikir itu dampaknya seperti apa. Pokoknya gue ikut dulu, dibilang tren, dibilang gaya, baru nanti gue hadepin resikonya apa gitu. Jadi untuk sekarang itu kalau saya bilang kalau orang tua nggak hati-hati banget, nggak ngejaga banget, kayaknya susah untuk tahu masa depan. Kalau aku sih memang ya nggak munafik juga, sekeliling aku gitu ya, sekeliling aku itu yang namanya pergaulan bebas, narkoba, rokok segala macam tuh ada semuanya itu. Cuman balik lagi ke kitanya, gimana kita menanggapi itu semua gitu loh. Dan tapi bukan berarti juga tentang teman-teman kita kayak gitu, kita juga bukan berarti nggak boleh bergaul sama mereka. Orang tua tetap harus mengawasi mereka agar jangan sampai keluar jalur. Tapi dengan catatan jangan mengekang anak-anak mereka untuk tumbuh sesuai dunianya. Selain karena faktor lingkungan sosial, pergaulan yang menyimpang adalah efek negatif dari media informasi yang membanjir tanpa filter. Sebagai ustadz yang akrab dengan kalangan muda, A.A. Gim mengajak semua kalangan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia agar nanti tidak terjadi krisis generasi. Jadi kalau A yakin bahwa agama itu diciptakan untuk menolong kita memiliki kehidupan yang bahagia, mulia, dan bisa jadi bekal hidup bermartabat dunia akhirat. Oleh karena itu, dengan belajar agamalah sebetulnya kita punya standar-standar yang baik. Pemirsa, apa jadinya jika Bertrand Antolin dan Nabila Syakib disandingkan dalam satu sinetron? Nah, Anda akan segera mengetahui hasilnya dengan menyaksikan sinetron terbaru dari RCTI yang berjudul Aku Bukan Untukmu yang akan segera tayang. Nah, sinetron itu terilhami dari lagu yang dinyanyikan oleh Rosa. Nah, ngomong-ngomong soal Rosa, Rosa baru saja kembali dari Malaysia. Dan di sana Rosa sempat satu panggung dengan diva negeri jiran Siti Nurhaliza. Namun sebelum kita menyapa Rosa, mari kita menyapa Bertrand dan Nabila berikut ini. Pemirsa, inilah Gospot. Lagu milik Rosa yang berjudul Aku Bukan Untukmu menjadi konsep terciptanya sinetron yang berjudul Aku Bukan Untukmu. Selain dijadikan judul, lagu itu sekaligus digunakan sebagai soundtracknya. Ini bukan kali pertama lagu-lagu Rosa dipakai sebagai sumber inspirasi pembuatan sinetron. Ini adalah kali kedua saya bekerja sama dengan Cinema Art untuk sebuah judul sinetron. Waktu itu malam pertama, waktu itu sinetronnya udah jadi, kita bikinin lagu. Kali ini lagunya udah jadi, mereka bikinin sinetron. Karena akrab di telinga dan mudah mencerna maknanya, lagu-lagu Rosa kerap memancing ide banyak orang untuk selalu berkarya. Hal itulah yang membuat album-album Rosa banyak disenangi dan laku di pasaran. Tak hanya di Indonesia, di Malaysia pun lagu-lagu Rosa juga diminati. Belum lama ini Rosa mengadakan konser sekaligus promo albumnya di negeri jiran. Dalam promonya ia sepanggung bersama Yoyo dan Siti Nurhaliza. Waktu yang ke Malaysia kebetulan saya di sana ada persembahan 1,5 jam untuk Astro TV untuk album Kembali ini, dan kebetulan kemarin yang jadi gestarnya Siti Nurhaliza dan suami saya gitu, jadinya mau nggak mau deh ikut juga. Sukses Rosa di Malaysia menjadi bekal dirinya untuk melebarkan sayap ke Brunei dan Singapura. Dalam waktu dekat ia akan promo ke sana. Kesibukan yang kelewat padat ini membuat Rosa sementara menangguhkan kehamilannya. Tapi Yoyo dan Rosa sepakat tahun depan adalah saatnya mereka menimang buah hati.
Sebetulnya sih Yoyo pernah minta gitu supaya mengurangi jadwal. Tapi ya kalau menurut aku ya selagi kita masih dikasih sehat, dikasih rezeki gitu dan diberikan juga tanggung jawab, ya kenapa enggak gitu, selama saya masih ngerasa bisa menjadi seorang istri yang dan kewajiban-kewajiban seorang istri. Lagian kalau saya kurangin Yoyo juga tur sama aja. Kesuksesan Rosa seakan membayangi sinetron Aku Bukan Untukmu. Sinetron yang nanti akan menjadi unggulan tayangan RCTI ini dibintangi sederet bintang diantaranya Bertrand Antolin dan Nabila Syakieb. Sebagai aktris belia, nama Nabila Syakieb kian melejit. Ketenarannya ini tak lepas dari keseriusan Nabila untuk menjajal semua peran. Oke, perasaan aku seneng banget bisa main lagi di salah satu produksinya Cinemark gitu, dan apalagi kan di sini juga ceritanya agak beda ya. Aku di sini perannya lebih tough gitu, jadi cewek lebih mandiri. Beda dari yang di Anakku Bukan Anakku, jadi aku lebih aku senang aja gitu karena ada pengalaman baru. Ya salah satunya itu ya, aku bisa coba aku dapat pengalaman baru, aku bisa main sama sama eh, sama pemain yang berbeda gitu. Terus dari itu juga pengalaman akting aku juga jadi nambahkan dengan aku bertambahnya dengan aku dapat karakter baru gitu-gitu. Suami menggebuk drum, istri bernyanyi dengan lantang. Suami dan istri memang harus saling mengisi agar tercipta harmoni. Pemirsa, apa pendapat Anda jika saya mengatakan bahwa ada perempuan yang memiliki naluri keibuan secara alami, namun ada juga perempuan yang tidak memiliki atau mungkin belum keluar naluri keibuannya? Bayangkan saja, ada seorang ibu yang tega membuang anaknya sendiri di tong sampah, sementara ada perempuan lain yang rela untuk memungutnya, kemudian mengasuh anak itu. Nah, kenapa saya berbicara mengenai anak yang dibuang di tong sampah? Anda akan segera menemukan jawabannya, tentunya di liputan berikut ini. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang bertempat di Cipayung, Jakarta Timur tampak lebih meriah daripada hari biasanya. Panti yang berdaya tampung 50 balita ini sedang kedatangan tamu istimewa, yaitu rombongan artis yang dikoordinir oleh Shanti. Para balita penghuni panti yang mulai beroperasi tahun 1986 ini punya latar belakang yang memilukan. Ada yang ditinggal ibunya di rumah sakit, ada yang lahir dari hubungan di luar nikah. Bahkan ada yang ditemukan di tong sampah. Shanti yang notabene masih membujang terlihat tak canggung menggendong salah satu balita penghuni panti. Begitu pula dengan Cornelia Agatha. Naluri keibuan keduanya sepertinya tersentuh melihat bocah-bocah yang tak pernah tersentuh kasih sayang ibu ini. Nggak tahu ya, kalau ngeliat anak kecil tuh kalau mereka ketawa, kalau main sama mereka, kalau dengar mereka nangis pun gue nggak kesel. Gitu, buat gue mereka satu makhluk yang sangat indah. Lihat dong, masa kayak gini, lihat dong nih, masa kayak gini nggak indah? Wah. Saya seneng kenikmatan buat saya main sama mereka, tapi juga ada kegelisahan, ada kesedihan, ada sakit gitu ya, itu pastilah, saya rasa setiap orang merasakan itu gitu. Dan buat saya ya motivasi yang utama saya datang ke sini memberi spirit kan pada anak-anak itu, artinya apalagi kalau yang masih baby ya, masih balita gitu, mereka butuh disentuh, dicium, dibelai, dipeluk gitu kan. Para pengurus panti bisa dibilang menjadi ibu pengganti bagi anak-anak tersebut. Keikhlasan dan ketulusan mereka sungguh mengetuk hati Shanti. Maka muncullah ide untuk mengajak teman-temannya sesama artis untuk berkunjung ke tempat ini. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Idenya sih tiba-tiba muncul gitu aja, tapi aku senangnya tuh begitu aku telepon teman-teman cari dana, mereka langsung ayo. Cepet banget menggalang dananya gitu. Rupanya Shanti sudah berkali-kali berkunjung ke tempat ini sehingga terlihat sangat akrab dengan bocah yang tak pernah lepas dari gendongannya ini. Sampai-sampai Shanti pernah berpikir untuk mengadopsinya. Gue sempet minta ke nyokap supaya ngadopsi yang satu ini, cuma nyokap bilang, aduh Neng, ibu udah ketuaan, udah gak mungkin ngurus anak bayi lagi. Bener juga sih. Hari sudah semakin sore, sebentar lagi anak-anak ini akan berpisah dengan Shanti dan kawan-kawan. Entah kapan lagi mereka bisa merasakan dekapan, belayan, dan sentuhan dari orang yang peduli dengan nasib mereka.
Panti Sosial Anak Balita Tunas Bangsa. Di sini anak-anak ini akan tumbuh besar. Ibarat tanaman, mereka butuh siraman air kasih sayang agar mereka bisa bertunas dan mekar. Kalau masyarakat peduli dengan kami, benar